Pemaparan materi kedua yang berjudul Vaksin COVID-19 dan Pemulasaran Jenazah Pasien COVID-19 dalam Perspektif Islam yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Haji Usman Ja'far LCMA. Kepada Ustadz kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la haula wa la quwata illa billah. Yang kami hormati Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, Profesor Dr. Aldi Syafruddin Rambe, Spesialis Syaraf. Kemudian Wakil Dekan 1 Dr. Haji Deliuzar Haris, Spesialis Patologi Anatomi. Kemudian para dokter pembina pos kami Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, juga narasumber yang pertama pada pagi hari ini di webinar kita, Dr. Sri Amelia Aster Kesehatan. Yeah. Bapak dan Ibu sekalian, peserta webinar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diminta kepada saya untuk memaparkan tentang materi, bisa dijadikan saya co-host ya, tentang vaksin COVID-19 dan pemulasaran jenazah pasien COVID dalam perspektif Islam. Saya dijadikan ya co-host ya, untuk saya share materinya. Baik, sudah kelihatan ya. Jadi memang di dalam Islam ini nanti kita lihat cukup jelas panduan dalam menghadapi wabah pandemi, sebab ini sudah pernah terjadi pada masa yang lalu. Saya awali dengan syair dulu lah ya. Pandemi masih kita rasakan dari dulu ya, hampir sudah 2 tahun hingga kekini. Ikhtiar wajib kita lakukan karena itu perintah ilahi. Nah, kemudian tentang masalah vaksin COVID-19 ya, ini sudah menjadi kesepakatan para ahli. Bagaimana kita bisa menekan semaksimal mungkin penyebaran virus ini ya. Karena virus ini sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Dr. Sri tadi sangat luar biasa ya, sampai kemudian ikhtiar kita itu bisa terbentuknya imunitas kolektif sehingga kehidupan kita bisa kembali menjadi normal ya, kita harapkan seperti itu. Semoga cepat berakhir, karena itu kalau kita lihat di masjid ya, selalu orang berdoa agar wabah ini segera diangkat, karena wabah ini walau bagaimanapun orang memandang dengan berbagai macam teori ya, tapi sesungguhnya ini terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Allah yang izinkan ini terjadi, dan segala yang terjadi pasti ada hikmah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua hikmah yang Allah inginkan itu semuanya baik ya, tidak ada yang tidak baik. Nah, begitulah keyakinan kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin atas qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi salah satu rukun iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita kemudian wajib berikhtiar. Nah, ada 3 bahagian yang akan saya jelaskan di sini. Bahagian yang pertama adalah keharusan menjaga diri dari penularan wabah. Bahagian yang kedua adalah pandangan fikih tentang vaksinasi COVID-19. Dan yang ketiga adalah tentang pemulasaran jenazah COVID-19 menurut pandangan Islam. Nah, keharusan menjaga diri kita dari penularan wabah, ya ini sangat diberikan perhatian oleh agama kita. Karena itu Islam memerintahkan agar kita serius melakukan pencegahan. Ya, sebelum terjadi sudah dicegah.
Dan kalau sudah terjadi harus segera diobati. Kira-kira begitulah panduan dalam agama kita. Kenapa? Karena ikhtiar itu adalah merupakan cara sunnah yang sudah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan juga ikhtiar ini bahagian dari tawakal kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ikhtiar juga kalau kita lakukan ini sesungguhnya menunjukkan kesempurnaan iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya kalau orang kurang berikhtiar itu imannya kurang sempurna. Kira-kira begitu. Dan termasuk dalam konsep tawakal ini menuju kesempurnaan iman, ya harus kita lakukan, bahkan ya bukan saja ikhtiar ini bertentangan dengan tawakal, tapi juga merupakan syarat sah tawakal. Ya, sahnya orang bertawakal itu kalau dia berikhtiar. Ikhtiar dulu baru dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini cukup jelas dalam agama kita. Nah, kemudian Islam juga memerintahkan agar kita menjaga diri dari penyakit menular. Ya, ada penyakit tidak menular, ada penyakit yang menular. Dan menularnya penyakit itu sesungguhnya adalah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tetap merujuk kepada kajian. Ya, kajian mengatakan ini tidak menular, ini tidak, ini menular, ini penyakit yang menular. Nah, biasanya seperti itu. Dalam penetapan hukum itu merujuk kepada pakarnya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang yang tahu jika kalian tidak tahu. Ya, jadi kalau misalnya dokter, ya itulah ahlu dzikrinya, rujuk kepada dokter kira-kira begitu. Ini menular apa tidak, ya. Jadi tidak semua orang bisa memberikan pandangan. Fas'alu ahla dzikri. Ahla dzikri itu orang yang punya pengetahuan, ya. Termasuklah sekarang ini virus COVID-19, ya. Kemudian, nah, dalilnya apa? Dalilnya adalah sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, firaruka minal majzum, firaruka minal asad, ya. Engkau lari dari penyakit lepra. Al-majzum itu lepra atau kusta dulu, ya. Kalau menurut kajian katanya penyakit itu setahun baru menular, kira-kira begitu. Apalagi COVID sekarang ini ukurannya sangat cepat sekali. Ya, penyakit majzum saja, ya, kita disuruh menghindar, ya, dan menghindarnya itu seperti kita menghindar dari kejaran singa, ya. Kita berusaha lari semaksimal mungkin. Kira-kira begitulah panduan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita menghindari, ya, wabah ini. Ini hadis dalam Sahih Bukhari. Nah, kemudian panduan Rasulullah juga, jika engkau mendengar wabah, ya, sedang melanda satu tempat, jangan engkau masuk. Kira-kira begitu. Ini bahagian dari kita tidak mendatangi tempat berkumpul. Sekarang ada prokes, ya, tidak mendatangi kerumunan. Nah, kira-kira begitulah. Ini juga hadis dalam Sahih Bukhari. Kemudian menurut Al-Imam Al-Qarafi rahimahullah, kata beliau, segala upaya untuk melindungi diri dari hal-hal yang mendatangkan kerusakan atau mafsadah itu hukumnya adalah wajib, ya. Jadi hal-hal yang bisa mendatangkan kerusakan wajib untuk kita hindari. Karena itu disiplin dengan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, ini adalah merupakan perkara yang Islam sangat memerintahkannya, ya, agar kita tidak menjadi sebab terjadinya penularan wabah sehingga orang yang potensial itu menularkan wabah harus mengisolasi dirinya, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan jika wabah itu sedang melanda satu tempat dan engkau sedang berada di sana, janganlah engkau keluar. Nah, barangkali ini dalil isoman, ya, isolasi mandiri. Kalau kita kena COVID, ya, jangan keluar. Jadi luar biasa agama kita ini, ya, cukup lengkap bagaimana panduan dari agama kita dalam menghadapi wabah. Karena ini sudah pernah terjadi. Ta'un Amwas itu terjadi pada zaman Umar bin Khattab yang menelan korban antara 25.000 sampai 35.000. Banyak sahabat yang waktu itu meninggal. Ya, semua sahabat waktu itu bagaimana mengatasi wabah ini, teringatlah mereka hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka orang yang merasakan adanya gejala tertular COVID-19, dia harus memeriksakan kesehatan. Ya,
indera penciuman sudah nggak terasa lagi, ya. Kalau sudah ada gejala-gejala begitu, dia periksa. Kemudian kalau positif, dia harus segera melakukan isolasi dan dilakukan penanganan medis, bahagian dari ikhtiar, ya. Jika dia tidak melakukannya sehingga bisa menimbulkan mudarat untuk dirinya dan juga orang lain, maka dia berdosa. Dalam pandangan Islam itu dia berdosa kalau dia tidak melakukan hal-hal itu. Karena itu mayoritas ulama mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali, hukum berobat itu pada asalnya ya itu boleh. Itu pada penyakit yang tidak menular. Tetapi disunahkan dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i, hukum berobat itu dijadikan sunnah, bahkan bisa menjadi wajib jika efikasi itu diduga kuat berhasil, ya. Nah, jelas sekali bagaimana hukum berobat. Nah, karena itu keharusan berobat dari penyakit yang menular tentu lebih kuat. Nah, kalau tadi penyakit yang tidak menular saja seperti itu, apalagi penyakit itu jika menular, ya, maka ya itu lebih kuat penekanannya ya untuk dia berobat. Karena sebab dia harus berobat itu karena bisa menimbulkan bahaya pada orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, la darara wala dirar. Jangan engkau memudaratkan dan jangan pula engkau dimudaratkan. Jadi masing-masing kita menjaga diri, ya. Kita tidak boleh mendatangkan bahaya kepada orang lain dan kita pun jangan juga kemudian dapat dibahayakan oleh orang lain. Baik. Vaksinasi bahagian dari ikhtiar. Jika sudah memenuhi syarat. Jadi vaksin itu ada syarat. Tadi Dr. Sri sudah menyebutkan, ya. Sehingga wabah tidak menyebar. Kalau sudah menyebar, masalahnya akan berat, ya. Nah, sekarang masuk ke pandangan fikih tentang vaksinasi COVID-19. Nah, tentang masalah pandangan fikih ya tentang vaksin ini, kaidahnya adalah al-akhdhu bil asbab. Bahwa tadi kita harus berobat agar sehat. Kita harus mengambil sebab. Sebab untuk sehat berobat, kira-kira begitu. Sebab kita bisa terlindung dari wabah COVID ini sehingga tidak semakin berat, ya harus divaksin, kira-kira begitu. Maka harus dilakukan, ya. Nah, dilakukan dengan wasilah yang bisa diukur secara empiris, secara saintifik, ya. Bisa diukur dan telah terbukti secara ilmiah. Kira-kira begitu. Tentu kita di pihak ulama ini meminta pandangan ahlu zikri dari para ilmuwan, ya, karena kita tidak tahu apakah vaksin ini dampaknya tinggi atau tidak, misalnya itu yang tahu adalah para orang yang punya otoritas di bidangnya. Nah, pencegahan dengan cara-cara lain seperti ada juga ya pencegahan seperti ramuan herbal, ya boleh-boleh saja, ruqyah, ya. Juga ini juga kita harus yakin sebagai seorang muslim karena Al-Qur'an itu merupakan obat, syifa, ya. Dokter Najib katanya, Profesor Najib waktu kena COVID itu baca Al-Qur'an. Di Bekasi itu ada 2 orang kena COVID, dia baca Al-Qur'an, ya. Nanti bisa dikaji hubungan membaca Al-Qur'an dengan kesembuhan, ya, bagi orang yang menderita COVID-19. Ya, silakanlah dikaji. Tapi itu beberapa testimoni yang sudah dilakukan orang, dan memang Allah sendiri mengatakan di dalam Al-Qur'an bahwa Al-Qur'an itu adalah syifa, obat, ya. Namun demikian tetap saja ya kita dianjurkan untuk mengambil sebab-sebab sebab-sebab saintifik, ya, secara medis. Nah, karena itu secara medis vaksinasi COVID-19, ya, vaksinasi COVID-19 merupakan wasilah agar wabah ini tidak semakin dahsyat, ya. Kemudian vaksin 19 yang digunakan juga harus sudah melewati uji klinis standar. Ini penting ini, ya. Uji klinis yang standar berdasarkan penilaian pihak yang memiliki otoritas. Tadi Dr. Sri ya sudah menyebutkan beberapa pandangan dari pakar, ya. Nah, karena itu disebutkan oleh para ulama, ya,
termasuk juga fatwa MUI di sini tentang penggunaan vaksin COVID-19 sah untuk digunakan ya jika memenuhi 5 syarat. Yang pertama adalah adanya kesucian dan kehalalan vaksin yang digunakan sesuai dengan penilaian MUI. Tentu di sini adalah orang yang punya otoritas untuk mengatakan ini halal dan ini haram, ya, itu adalah lembaga resmi, itu MUI. Nah, kemarin tentang Sinovac itu sudah ada fatwa dari MUI, walaupun dalam prosesnya ada bercampur dengan najis kemudian disucikan sehingga sudah hilang najisnya, kira-kira begitu. Dan terakhir adalah AstraZeneca, itu mengandung unsur babi, katanya kira-kira begitu, ya. Tapi karena ini darurat, fatwa MUI membolehkan. Ya, itu bisa merujuk nanti kepada fatwa MUI ya. Tapi sesungguhnya kita sebagai seorang muslim ya mesti masalah kesucian dan kehalalan itu adalah masalah utama yang harus kita perhatikan. Kenapa? Karena disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa salah satu sebab doa tidak diterima Allah Subhanahu Wa Taala jika masuk ke dalam badan kita ini sesuatu yang haram, sesuatu yang tidak dihalalkan oleh syariat. Yang kedua adalah adanya ancaman bahaya yang akan ditimbulkan jika tidak dilakukan vaksinasi COVID-19. Ya, ini juga tentu merujuk pandangan pakar. Ini kalau tidak divaksin tentu akan semakin dahsyat lonjakan wabah COVID-19. Maka divaksinlah, ya kira-kira begitu. Kemudian adanya kemanjuran, efikasi bahwa dengan menggunakan vaksin ini ya akan bisa misalnya menghindari COVID, ya berapa persen, kira-kira begitu, ya mencapai derajat yang kuat, dugaan yang kuat, ya. Kalau lemah di bawah 50% itu tidak boleh, paling tidak di atas 50%, ya. Kalau Sinovac itu dikatakan kemarin 62%, ya. Terjadinya kekebalan terhadap virus tersebut. Kemudian adanya keamanan sehingga tidak menimbulkan bahaya yang lebih besar, ya. Jangan pula ya niatnya mau sehat tiba-tiba ketika divaksin menimbulkan mudarat yang lebih besar. Nah, kaidahnya tidak seperti itu, ya. Vaksin ini fungsinya adalah untuk menghindari bahaya yang lebih besar, bukan menimbulkan bahaya yang lebih besar. Nah, karena itu barangkali nanti akan disebutkan orang yang divaksin ini ada syarat-syaratnya. Kemudian tidak adanya kondisi atau penyakit penyerta ya yang bisa mengakibatkan terjadinya kemudaratan yang lebih besar jika dilakukan vaksinasi tersebut, ya. Jadi ada orang tidak lulus screening, ya, nanti bisa kita lihat. Nah, karena itu anjuran penggunaan vaksin ini tidak berlaku jika syarat-syarat di nomor 3, ya, nomor 3 tadi itu tidak terpenuhi berdasarkan petunjuk teknis pelaksanaan vaksinasi Kemenkes, ya. Nomor 2 dan seterusnya. Ada beberapa kondisi yang tidak bisa diberi vaksin tadi sebagian sudah disebutkan oleh Dr. Sri, ya. Yaitu pernah terkonfirmasi menderita COVID-19 dan ini pun ada waktunya, ya, ada waktunya. Ini dokter yang tahu kapan bisa dia divaksin, kira-kira begitu. Ibu hamil dan menyusui, ya, menjalani terapi jangka panjang terhadap penyakit kelainan darah, penderita penyakit jantung, penderita penyakit autoimun, ya, penyakit ginjal, rematik autoimun, ya, penyakit saluran pencernaan kronis, penderita penyakit hipertiroid dan seterusnya, ya. Ini para dokter yang mengetahui hal-hal yang orang tidak boleh, kalau ada ini sama dia tidak boleh divaksin, ya. Nah, tentu saja ini semuanya merujuk kepada pakar. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tadi juga Dr. Sri sudah menyampaikan pun kalau orang sudah divaksin itu tidak boleh beraktivitas langsung, ya, dia harus istirahat dan sebagainya. Nah, ini informasi ini harus sampai ke masyarakat. Saya rasa penting, ya, sehingga tidak muncul nanti ya berita-berita yang tidak kita harapkan. Isunya vaksin meninggal, itu yang keluar. Tapi sesungguhnya ada aturan-aturan yang tidak mereka jalani seharusnya, ya. Nah, setiap orang memiliki kebebasan ya untuk memilih produk vaksin yang diyakini kehalalan, keamanan. Nah, tentu saja ini terpulang kepada ketersediaan ya vaksin yang ada.
Baik, itu selesai tentang hukum vaksin dalam pandangan Islam. Saya rasa sudah cukup jelas ya. Nah, bagaimana dengan jenazah, pemulasaran jenazah COVID-19? Ini kan bukan jenazah biasa, ya, jenazah luar biasa ini. Nah, sebagaimana yang sudah kita ketahui, kalau ada orang yang meninggal, kita punya 4 kewajiban, ya, dimandikan, dikafani, disolatkan, dan dikuburkan. Nah, bagaimana ini? Empat ini bagaimana? Bagaimana panduannya? Nah, sekarang kita lihat, ya. Orang yang meninggal karena COVID-19, ya, itu meninggal biasa dan harus dilaksanakan fardu kifayah seperti biasa. Maksudnya dimandikan, dikafani, disolatkan, dan dikuburkan. Ya, jadi tadi sudah disebutkan. Ini panduan ini saya merujuk kepada fatwa MUI ya, sumber fatwa MUI nomor 18 tadi sudah disebutkan Dr. Sri ya, pedoman pengurusan jenazah. Nah, dimandikan tanpa harus dibuka pakaiannya, ya. Ini adab memang memandikan. Kenapa? Karena dalilnya Rasulullah itu dimandikan dalam keadaan ditutup pakaiannya, ya, nggak dibuka. Jadi bagi seluruh Bilal kalau memandikan jenazah jangan dibuka pakaian, tetap ditutup, ya. Kemudian petugas wajib berjenis kelamin yang sama dengan jenazah yang dimandikan dan dikafani. Jangan beda. Ini pandangan ulama, ya. Dalam memandikan mayit wajib menyamakan jenis kelaminnya. Misal mayit laki-laki, maka yang memandikan adalah mayit laki-laki. Begitu juga sebaliknya kalau perempuan, maka yang memandikan adalah perempuan. Kecuali orang yang telah dihalalkan. Siapa ini? Adalah suami istri. Kalau suaminya meninggal, istri boleh memandikan, ya. Tapi cuma dia sendirilah, nggak boleh orang lain. Kalau istri yang meninggal, suami boleh memandikan, ya. Tapi suaminya aja, nggak boleh campur laki-laki lain. Nah, kira-kira begitu, ya. Boleh. Atau para mahramnya, anak-anaknya misalnya, boleh. Itu mahramnya, abangnya, kakaknya, ya. Jika tidak dijumpai seorang pun kecuali orang lain, ya, maka mayit ditayamumkan. Nah, kira-kira begitu, ya. Ini petugasnya harus jenis kelaminnya sama. Kemarin kan ada isu itu ya, nanti kita bahas. Jika petugas yang memandikan tidak ada yang berjenis kelamin yang sama, maka dimandikan oleh petugas yang ada. Dengan syarat jenazah dimandikan tetap memakai pakaian, ya. Jika tidak ada maka ditayamumkan. Nah, ini ada pandangan ulama ya. Jika seseorang tidak ada orang yang berjenis kelamin sama, ya laki-laki nggak ada untuk jenazah laki-laki, perempuan nggak ada untuk jenazah perempuan, mahram juga nggak ada, ya udah meninggal semuanya misalnya, suaminya pun sudah meninggal, maka ada 3 pandangan ulama. Ya, bagaimana jenazah ini? Ya, ditayamumkan. Ini pandangan pertama. Ditayamumkan. Ini pandangan jumhur ulama. Ya, nggak usah dimandikan, cukup ditayamumkan. Nanti dijelaskan tayamum itu gimana akan dijelaskan berikutnya. Pandangan kedua, dimandikan dengan tanpa melepas baju yang dipakai mayit dan berusaha untuk tidak melihat mayit. Bisa nggak ini? Ya, berbeda jenis kelamin antara jenazah dengan orang yang memandikan. Menurut pandangan yang kedua ini dimandikan tapi baju nggak dilepas, ya. Dan tidak melihat mayit. Gimana itu caranya? Ya. Pandangan ketiga, langsung dikubur tanpa dimandikan dan ditayamumkan. Ini pendapat ya lebih mudah. Tapi kalau kita lihat pandangan MUI, kalau nggak ketemu yang sejenis, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, ditayamumkan. Kira-kira begitu, ya. Atau dimandikan dengan tidak melihat aurat yang dimandikan. Kemudian petugas membersihkan najis jika ada sebelum dimandikan, ya. Jadi najis-najis itu karena orang meninggal itu semuanya terbuka, mulutnya terbuka, mata terbuka, semua anggota yang berlubang itu biasanya terbuka dan biasanya mengeluarkan najis. Dan itu harus dibersihkan, ya, dulu. Kemudian petugas mandikan jenazah dengan cara mengucurkan air secara merata ke seluruh tubuh. Ini biasa, ya, mandi biasa. Jika atas pertimbangan ahli yang terpercaya bahwa jenazah tidak mungkin dimandikan, ya, maka dapat diganti dengan
tayamum sesuai dengan ketentuan syariat, yaitu dengan cara, ini cara tayamum, mengusap wajah dan kedua tangan jenazah minimal sampai pergelangan dengan debu. Jadi debu letakkan gitu, sapukan ke wajah, pukulkan lagi, dibersihkan, pukulkan, kemudian sapukan kedua tangannya. Kira-kira begitu. Ya. Nah, bagaimana dengan orang yang mentayamumkan? Apakah memandikan atau mentayamumkan? Itu juga wajib menggunakan APD, ya, yang standar. Karena memang tadi untuk melindungi tertularnya penyakit. Nah, di sini ada pandangan ulama, ya. Kapan boleh ditayamumkan? Jika tidak ada air atau sulit untuk memandikan jenazah, ya, air ada tapi susah, ya, memandikan jenazah, maka jenazah ditayamumkan. Seperti contohnya orang yang mati karena terbakar, ya, dan dikhawatirkan rontoknya anggota tubuh jika dimandikan atau dengan menyiramkan air tanpa menggosokkan organ tubuhnya, hancur badannya karena sudah terbakar, maka tidak perlu dimandikan, cukup ditayamumkan, ya. Akan tetapi jika tidak sampai merontokkan organ tubuhnya, ya, dengan menyiram air, maka tidak boleh ditayamumkan. Jadi selagi nggak rontok, ya, masih utuh badannya ketika dimandikan, dimandikan. Tapi kalau menyebabkan anggota badannya rontok, ditayamumkan, ya, kira-kira begitu. COVID ini kira-kira rontok apa enggak? Ya nggak rontok, ya, karena badannya masih utuh, ya. Nah, dimandikan dengan yang tadi itulah. Dan sekarang alhamdulillah, ya, laki-laki masih banyak, perempuan masih banyak, ya. Masalah teknikal saja sekarang ini, rumah sakit kerjasama dengan Bilal Mait lah, kira-kira begitu, ya, buat MOU. Nah, jadi nggak ada nanti isu jenazah laki-laki dimandikan oleh perempuan, ya, atau jenazah perempuan dimandikan oleh laki-laki, karena sekarang alhamdulillah Bilal Mait masih banyak, laki-laki dan perempuan. Hanya masalah teknis aja, ya, buat MOU rumah sakit. Nah, jika menurut pendapat ahli yang terpercaya bahwa memandikan atau menayamumkan tidak mungkin dilakukan karena membahayakan petugas, maka berdasarkan ketentuan darurat syariah jenazah tidak dimandikan atau ditayamumkan. Ini dalam kondisi yang sangat-sangat darurat, ya, itu dibolehkan. Tapi sampai hari ini, ya, jenazah COVID masih lagi dimandikan. Kemudian masalah mengkafani jenazah, ya, setelah jenazah dimandikan atau ditayamumkan tadi, ya, atau karena nggak bisa dimandikan karena darurat, ya, tidak ditayamumkan, maka jenazah dikafani dengan menggunakan kain yang menutup seluruh tubuh, dan dimasukkan ke dalam kantong jenazah yang aman dan tidak tembus air untuk mencegah penyebaran virus dan menjaga keselamatan petugas. Ini standar lah, ya, standar dibungkus dengan plastik, ya, kain kafannya tadi sudah nggak dibuka, ya, masukkan dalam plastik, masukkan dalam peti jenazah. Setelah pengkafanan selesai, jenazah dimasukkan dalam peti jenazah yang tidak tembus air dan udara dengan dimiringkan. Jangan lupa, ya, dimiringkan ke kanan, ya, agar dia tidak telentang. Nanti nggak perlu dibuka lagi peti itu ketika dimasukkan ke liang kubur. Dia sudah langsung otomatis akan menghadap kiblat karena sunnahnya begitu, ya. Kemudian jika setelah dikafani masih ditemukan najis pada jenazah, keluar lagi, tapi sudah kita kafani, sudah kita bungkus, maka itu dimaafkan, diabaikan saja, ya, langsung dikuburkan. Kemudian pedoman menyolatkan jenazah yang terpapar COVID-19 dilakukan sebagai berikut. Ya, disunahkan, tadi katanya 4 jam, ya, nggak boleh lama-lama. Disunahkan menyegerakan sholat jenazah setelah dikafani. Ya, memang sunahnya begitu. Kalau dia mendapatkan nikmat kubur, dia segera mendapatkan nikmat kubur itu. Kemudian dilakukan di tempat yang aman dari penularan COVID-19. Biasanya jenazah dalam mobil, ya, sudah masuk, kemudian imamnya, kalau ada imam lah, ya, kalau seorang tadi disebutkan seorang lah menghadap ke mobil, diukurlah kira-kira mana dekat kepalanya, mana pinggangnya, kan gitu. Kalau pinggang perempuan, kalau dekat kepala laki-laki, ya, diagak-agak sajalah kira-kira begitu, ya. Selebihnya kalau nggak tepat kali Allah maafkan, karena semua dalam kondisi tidak normal, ya. Kemudian dilakukan oleh umat Islam secara langsung, hadir minimal 1 orang kalau memungkinkan, dan hari ini kita melihat masih mungkin, ya. Jika tidak memungkinkan, kalau nggak mungkin lagi udah parah kali, boleh disolatkan di kuburan sebelum atau sudah dimakamkan,
Jika tidak dimungkinkan juga, maka boleh disolatkan dari jauh, solat gaib namanya. Jadi luar biasa, agama kita ini memberikan jalan keluar yang luar biasa. Ya, ada kemudahan, tapi jangan kemudian dimudah-mudahkan. Ya, ikut yang mana duluan, kira-kira begitu. Jangan lompat. Ya, kalau bisa disolatkan di situ, solatkan. Ya, kalau nggak bisa, nanti di kuburan. Kalau nggak bisa, kira-kira begitu aturannya. Ya. Kemudian pedoman menguburkan jenazah yang terpapar COVID-19 dilakukan sebagai berikut, dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah dan protokol medis. Luar biasa, ya. Jangan pula kemudian karena ikut protokol medis kita mengabaikan syariah, ya. Jangan pula karena kita ngotot harus ikut syariah, tidak ikut protokol medis, bisa mendatangkan bahaya. Kira-kira begitu. Ya, kita padukan dua ini, antara ketentuan syariah dan protokol medis. Dilakukan dengan cara memasukkan jenazah bersama petinya, nggak usah dibuka lagi. Ya, biasanya itu sudah ditutup, dikunci ya. Masukkan ke liang kubur tanpa harus membuka peti, plastik dan kain kafan. Jangan lagi keluarganya nak nengok wajahnya sekali yang terakhir, itu nggak ada lagi. Ya. Kemudian penguburan beberapa jenazah dalam satu liang kubur dibolehkan karena darurat. Karena sudah banyak kali yang meninggal misalnya, ya sekarang masih kita lihat masih satu kubur satu orang. Ya, dulu pernah terjadi satu kuburan banyak mayat dimasukkan. Ya, itu hukumnya boleh. Pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW ketika perang Uhud. Ya, satu kuburan beberapa orang sahabat yang dulu dimasukkan itu adalah orang yang paling banyak hafal Qur'annya. Untuk kemuliaan dia. Nah, jangan lupa terakhir ini adab memandikan. Ya, memandikan juga ada adab-adabnya. Ya, kalau ketemu dengan hal-hal yang kemudian bisa mendatangkan aib dari jenazah, ya, jangan dibuka. Ya, kata Nabi, barang siapa yang mandikan seorang mayit lalu ia merahasiakan keburukan mayit, maka Allah ampuni dia sebanyak 40 kali. Allah ampunkan. Jangan pula cerita, ya. Karena itu orang yang paling banyak amanahnya itu Bilal mayit. Nggak boleh dia cerita. Kemudian yang berikutnya adalah ketika memandikan jenazah harus dengan adab juga, nggak boleh dengan kasar, ya. Kenapa? Karena kata Nabi, mematahkan tulang mayit seperti mematahkannya saat dia masih hidup. Dia walaupun sudah mati, tapi dia masih merasakan kalau kita berlaku kasar. Baik, barangkali itu yang bisa saya sampaikan, ya, mudah-mudahan bisa dipahami, dan materi pun sudah saya kirimkan. Jika ada yang perlu ditanyakan, dipersilakan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Dr. Haji Usman Ja'far LCMA atas penyampaian materinya yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya ialah sesi tanya jawab. Kepada para peserta yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk raise hand atau menuliskan pertanyaannya di kolom chat Zoom dengan format nama, _institusi, _pertanyaan. Untuk pengguna laptop dapat menemukan fitur raise hand pada menu reaction yang terdapat di bagian bawah layar, dan untuk pengguna handphone dapat menemukan fitur raise hand pada menu titik 3 yang terdapat di bagian kanan bawah layar. Baiklah, sepertinya Dr. Yeti menggunakan fitur raise hand. Kepada Dr. Yeti, dipersilahkan. Terima kasih Pak MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas pemaparan. Ustadz, yang inginnya adalah sekarang ini kan masyarakat itu takut kali kalau misalnya dirinya atau keluarga yang tersuspek dengan COVID itu dirawat di rumah sakit, karena kalau sekiranya dia meninggal dengan terduga atau terkonfirmasi COVID itu kan memang tidak boleh ditemani, tidak boleh dimandikan dan sebagainya gitu kan Ustadz. Yeah. Jadi yang salah satu juga itu adalah kekhawatiran karena memang pasiennya itu diisolasi sendiri, pada saat di akhir-akhir, di ujung-ujung akhir hayatnya itu tidak ada yang menemani untuk mentalkinkan gitu Ustadz. Itu yang menjadi kekhawatiran banyak masyarakat. Aduh, nanti kalau misalnya meninggal gimana? Nggak ada yang mentalkinkan, nggak ada yang menemani, mengajari gitu. Kemudian yang kedua, kalau dia misalkan
yang kita lihat di televisi, ada yang sudah di semuanya fardu kifayahnya hanya tinggal menunggu perkuburan. Mereka kemudian merebut jenazah lalu membongkar peti, ada yang membuka plastik, kemudian ada juga yang membuka kafan untuk memastikan bahwa jenazah itu memang sudah benar itu keluarganya atau memang sudah dilakukan fardu kifayah dengan baik. Nah, ini bagaimana ya Ustadz hukumnya kalau kita lihat kajiannya secara Islam? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama adalah bagaimana mentalkinkan ya orang yang meninggal sementara. Ada yang bisa ya kalau kita punya rumah sakit ya, ini ya, para suster, para dokter yang ada di rumah sakit itu, mereka lah yang kemudian bertugas untuk mentalkinkan dan diyakinkan kepada ahli keluarga, tenang Bu, insya Allah para suster kita siap untuk mentalkinkan. Ya, itu saja, itu diwakilkan. Nah, masalahnya sekarang ini adalah trust yang ada pada masyarakat. Ya, nah itu kalau kita bisa create seperti itu. Nah, kalau kita nggak bisa create, ya kondisi kita sekarang ini tidak ideal, ya, namanya tidak ideal. Maka dalam hal ini ahli keluarga itu harus juga bisa memahami, ya, harus bisa memahami. Karena itulah pentingnya kepahaman Islam. Oke lah kadang-kadang berhasil orang itu ditalkinkan, ya, ditalkinkan dengan kalimat la ilaha illallah, ya. Tapi apakah Allah Subhanahu wa taala kemudian tidak menghisap dia di akhirat dengan seluruh kesalahan-kesalahan yang dilakukannya misalnya, ya, kita juga tidak tahu. Nah, semua yang kita lakukan itu seperti bisa mentalkinkan ya orang yang mau ada dalam kondisi normal, dan semua kita sekarang ini dengan wabah COVID-19 ini tidak normal, ya. Nah, karena itu dalam kondisi tidak normal ini pasti ada sesuatu yang tidak ideal. Nah, kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu masalah ini kepahaman tentang kondisi yang tidak normal. Ya. Nah, karena itulah barangkali ini bisa menjadi daya tekan, alat penekan kepada masyarakat. Hati-hati ya, nanti kalau sudah kena COVID ya meninggalnya kayak gitu itu. Maka harus ikut prokes. Nah, kira-kira begitu. Ya. Sebagai cara kita untuk menyadarkan masyarakat. Karena memang masyarakat kita ini sekarang kita lihat antara percaya dengan tidak dengan COVID, ya, luar biasa. Sementara ya para dokter kita ini ya berhadapan dengan masalah COVID, dan COVID ini memang ada. Tadi Dokter Sri sudah mengatakan, ya, COVID ini memang ada. Dokter Sri juga pernah kena COVID, saya juga pernah kena COVID, ya. Pernah kena saya, ya. Kan COVID itu memang ada, ya. Jadi masyarakat kita sekarang ini, ya, tadi Dokter Del Yuzar itu sudah bagi tahu di Muqaddimah, ya, kewajiban kita untuk menyadarkan, ya, menyadarkan masyarakat. Mungkin karena mereka sudah sadar, tapi karena sudah kelelahan, nggak tahu kita juga, ya. Kalau kita lihat masalahnya sudah masalah complicated sekarang ini, ya. Nah, karena itu menjadi kewajiban kita untuk memberikan pemahaman, ya, menenangkan kepada masyarakat. Insya Allah Bu, orang soleh itu orang yang mati kena COVID itu syahid akhirat, walaupun tidak sempat ditalkinkan, gitu. Karena hadis Nabi mengatakan orang yang mati kena wabah itu syahid akhirat, syahid, dia dapat pahala syahid, walaupun tidak ditalkinkan, dihibur dia, ya. Kira-kira begitu cara menghiburnya. Kemudian tadi yang kedua, saya lupa apa tadi pertanyaan yang kedua. Itu Ustadz, kalau misalnya dia sudah diselesaikan fardu kifayah, maksudnya tinggal penguburan kan Ustadz, ya. Terus jenazahnya itu
direbut sama keluarga, kadang ada yang dibongkar lagi petinya, dibuka lagi, ada juga yang dibuka kafannya untuk memastikan. Artinya ini gimana Ustadz? Kalau kita lihat secara Islam itu termasuk menyiksa mayit nggak ini Ustadz? Iya, jadi tadi sudah keluar fatwa MUI, kan kira-kira begitu, Ibu, ya. Fatwa MUI sudah keluar. Begitulah aturan apa namanya penguburan jenazah. Dia sudah tidak boleh dibuka lagi, ya. Nah ini kembali kepada masalah pemahaman. Pemahaman masyarakat kita ini masalah trust ini yang saya rasa sekarang ini eh, yang menjadi masalah, ya. Masyarakat tuh nggak yakin dia, ya, karena dengan banyak isu-isu yang beredar di tengah-tengah masyarakat, ada yang dicongkel matanya segala macam, ya, luar biasa. Nah karena itu secara hukum syar'i nggak boleh lagi dibuka. Kalau ingin ditanya secara hukum syar'i, tadi sudah ada panduan dari MUI, ya. Nah kadang-kadang sekali lagi masyarakat kita ini nggak percaya dia, ya. Nah karena itu bagaimana membuat orang tidak percaya jadi percaya? Nah, gimana caranya itu, ya? Maka harus ada protokol, ya, yang jelas yang sampai kepada masyarakat, ya. Harus diyakinkan mereka, kira-kira begitu, ya. Misalnya, ya, kalau sudah ditangani oleh rumah sakit, insya Allah, ya, jelas protokol memandikannya, mengkafaninya, menguburkannya, mensolatkan dan menguburkannya. Kira-kira begitu. Harus diyakinkan kepada masyarakat. Maka gandenglah para ulama, bekerja sama dengan para ulama dalam hal ini. Ya, MUI misalnya. Nah, MUI nanti yang kemudian akan memberikan apa? Ketenangan kepada masyarakat. Oh, enggak benar itu, kira-kira begitu. Ini sudah sesuai standar, ya. Sudah saya cek, misalnya gitu, ya, secara random. Misalnya kalau ada jenazah COVID, dicek aja secara random misalnya, ini ikut standar. Nah, kira-kira begitu, ya. Maka digandenglah orang yang bisa dipercaya oleh masyarakat. Wallahu taala a'lam. Baik, terima kasih Ustadz. Terima kasih, Untuk Ustadz. Dokter Yeti bagaimana dokter? Apakah sudah cukup? Alhamdulillah cukup. Baik, terima kasih dokter. Selanjutnya saya akan membacakan pertanyaan yang ada di kolom chat, yaitu dari Suci Wahyuni yang berasal dari Uinsu. Bagaimana hukumnya jika petugas yang memandikan jenazah COVID dengan tidak sesuai dengan syariat Islam, Ustadz? Mohon penjelasannya, Ustadz. Ya, jadi kalau sudah terjadi, ya, mayat sudah dikuburkan misalnya, sudah terjadi, apa perlu dibongkar lagi, kemudian dimandikan lagi, dikafani, disolatkan, dan dikubumikan untuk kedua kalinya? Ya nggak perlu. Itu kalau maafkan apa yang sudah, afallahu amma salaf, Allah maafkan sesuatu yang sudah terjadi, itu bukan kuasa kita, itu sudah namanya by accident, ya. Nah kita bisa melakukan secara by design, ya, yang akan datang ini sesuai dengan panduan. Karena itu panduan Dewan apa namanya MUI tadi itu harus sampai, ya, kepada pihak-pihak yang langsung bersentuhan dengan yang menjadi korban COVID, harus sampai ke mereka. Harus ada program sosialisasi fatwa MUI ini, ya. Itu penting untuk disampaikan kepada mereka. Wallahu taala alam. Baik, terima kasih Ustadz. Bagaimana Saudari Suci, apakah jawaban cukup? Baiklah, karena keterbatasan waktu, pertanyaan tadi menjadi pertanyaan terakhir untuk sesi tanya jawab materi kedua kali ini. Untuk pertanyaan yang belum terjawab, jangan bersedia. Insya Allah akan kami catat dan kami teruskan ke pemateri, dan jawabannya akan kami share di grup WhatsApp yang tersedia. Baiklah, saya akan membacakan kesimpulan dari materi pertama. Vaksin merupakan virus yang dilemahkan atau dibunuh. Untuk vaksin COVID-19 berasal dari virus yang dibunuh karena terlalu menular. Vaksinasi bertujuan untuk mencapai herd immunity. Vaksinasi tidak justru membuat kita lengah dengan mengabaikan protokol kesehatan. Orang yang sudah divaksin juga wajib mematuhi protokol kesehatan. Vaksinasi yang disarankan adalah sebanyak 3 tahap dengan Sinovac 2 kali dan 1 kali Moderna sebagai booster. Jenazah yang suspek atau probable confirm juga akan dimakamkan
dengan protokol COVID. Untuk itu, sebagai masyarakat yang terpelajar, harusnya kita tidak berspekulasi dan termakan berita yang tidak bisa dibuktikan keabsahannya. Tetap patuhi protokol kesehatan dan jangan lengah. Varian yang paling berbahaya saat ini adalah varian Delta yang manifestasi klinis lebih parah. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari materi kedua. Islam mewajibkan kita untuk melindungi diri dari wabah. Kebijakan lockdown karena lebih memenuhi sabda Rasulullah, yakni tidak boleh meninggalkan atau memasuki daerah wabah itu menyebar. Jika kita sudah terpapar COVID-19, hukumnya wajib untuk berobat dan jika tidak berobat, maka berdosa. Karena penyakit ini bisa membawa mudarat pada orang lain dan diri sendiri. Proses pemulasaran jenazah yang dilakukan pihak medis sudah sesuai dengan syariat dan protokol kesehatan karena situasi darurat. Sebagai masyarakat yang terpelajar dan beragama, kita tentunya harus ingat bahwa wabah ini merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala selalu memiliki jalan keluar untuk memudahkan hambanya. Berikutnya ialah penyerahan sertifikat secara simbolis kepada saudari Ica. Dipersilahkan untuk mengambil foto gambar. Terima kasih. Baik, terima kasih Aman. Kepada Ustadz, diharapkan tersenyum ke arah kamera ya. Dalam hitungan ketiga, saya akan mengambil gambar. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Ustadz. Saya kembalikan kepada Aman. Sama. Jazakillah khairan. Baik, terima kasih Ica. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Ustadz atas ilmu dan pemahaman yang Ustadz bagikan. Insya Allah bermanfaat bagi kita semua.